Mas yuk, gemar menggambar saham bersama Pak Guru. Ini saya hapus dulu. Kita ke indikator berikutnya ya. Ini MACD. Kok nggak keluar ya namanya MACD-nya? Nah, keluar ya. Mungkin ini punya saya yang nggak terlalu bagus ya. Nah, oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, istilahnya untuk indikator ada beberapa istilahnya cara entry ya, cara entry, exit seperti itu, tapi tidak 100% itu bekerja benar buat saham ya, seperti itu. Jadi ada kalanya memang tidak berhasil ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat kalau pakai MACD, nah itu rule-nya ya, kalau menurut saya rule-nya itu silakan trading selama ini ya, selama garis MACD-nya dan signalnya itu ada di atas center line ya, di atas baseline, titik nol seperti itu ya. Dan jangan trading jika sudah mulai cross down center line seperti itu ya. Jadi gampangnya kan kalau ini sudah lewat di sini gitu ya, ini itu kan naik ya. Kemudian kalau istilahnya perlu dicermati kalau sudah cross down center line seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan pasti kalau sudah cross down pasti pengennya nanti pas golden cross terus naik, kita beli seperti itu ya. Itu salah satu entry-nya pada saat golden cross ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk MACD itu kan ada beberapa cara entry ya. Jadi golden cross, jadi ada crossing ya, crossing garis biru ke garis merah seperti itu. Terus yang kedua ini ya, garis MACD-nya itu crossover center line seperti itu ya. Terus apa satu lagi apa ya, saya lupa. Tapi pada dasarnya dua itu yang utama ya, seperti itu. Oke, nah kalau teman-teman lihat untuk MACD itu karena tadi kan kalau menurut saya rule-nya itu center line ini kan hal yang penting ya. Jadi teman-teman bisa melihat pergerakan atau bentuk MACD-nya di sekitar center line itu seperti apa. Ya, jadi di sini ya, di sini, di sini, di sini seperti apa. Itu bisa teman-teman bisa dilihat korelasinya ya, seperti itu. Oh ya, baru ingat entry yang ketiga itu divergen ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini pokoknya di area centerline itu bentuk MA-nya itu bisa diperhatikan ya. Ini bisa jadi informasi yang menarik ya, seperti itu. Tapi sekali lagi belum tentu berhasil, tapi ini sebagai informasi yang menarik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian misalkan contohnya ya, kalau tadi kan kita pakai MA 50 ya. Seperti itu ada di sini ya closing-nya. Nah, ternyata kalau pakai MACD itu kondisinya di sini di sekitar garis center line itu kondisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini yang hijau ini. Jadi dia naik dulu di center line, kemudian dia mantul. Jadi sebenarnya mau cross down tapi nggak jadi, tapi slip di situ terus dia naik lagi. Ya ini karena kan sebenarnya menggambarkan harga ya, tapi ini kan turunan ya, turunan dari harga. Seperti itu. Jadi bisa jadi informasi yang menarik
di sekitar center line. Jadi ini yang namanya apa ya, ini slip ya. Jadi gagal gagal cross up atau gagal cross down ya. Dan kalau itu adanya di sekitar center line itu informasi yang menarik ya. Jadi teman-teman ini mungkin tidak banyak yang dibahas di ini ya, tidak banyak dibahas di buku teknikal. Jadi ini cara entry yang keempat. Jadi gagal cross down atau gagal cross up dan juga di sekitar center line ya, seperti itu ya. Jadi ini titik entry yang keempat. Nah kemudian cara entry yang keempat. Kemudian kalau golden cross atau dead cross teman-teman pasti sudah familiar ya. Jadi mungkin tidak perlu saya tambahkan. Kemudian tidak perlu saya jelaskan banyak. Kemudian kalau untuk divergent teman-teman pasti juga sudah paham sekali ya, karena ini sangat familiar ya. Jadi baik itu regular maupun istilahnya hidden ya. Mungkin kita cari yang mungkin yang saya akan bahas itu sekali lagi karena kita posisinya itu di bursa itu cuma bisa long ya. Jadi kita lihat untuk uptrend ya, saat uptrend, dan untuk patokannya SMA 200 seperti itu. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi kalau saham itu sudah naik gitu ya. Itu ada suatu saat itu di mana MACD-nya itu membentuk suatu hidden divergence ya. Jadi misalkan ini ya, titik ini sama titik ini gitu, titik ini sama ini, jadi saling kebalikan gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, jadi ini adanya titik ini sama ini, yang ini lebih tinggi tapi pembacaan MACD-nya lebih rendah ya. Jadi ini yang saya temukan seperti ini, mungkin hal yang biasa ya. Jadi ini bisa jadi setup trading yang menarik seperti itu. Nah, tinggal kapan masuknya, itu bisa disesuaikan dengan ditambah misalkan ini ya, ini pasti support MA 200, atau teman-teman bisa lihat formasi candle-nya seperti itu. Nah, ini kan kebetulan ini masuk ya, formasi candle-nya valid seperti itu. Nah, bisa masuk di sini seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan hidden divergence ini, kalau teman-teman mau istilahnya apa ya, fast trade ya, itu titik jualnya di mana ya. Saran saya sih sebenarnya tetap pakai ini ya, bisa pakai area supply atau pakai Fibonacci di area 618 ya, seperti itu. Dan untuk saham-saham yang kuat, dia akan membentuk base lagi dan breakout base ya. Jadi ini tadi kan base-nya, ini base yang kedua di sini. Seperti itu ya. Oke, jadi itu salah satu cara entry pakai hidden divergence. Ini bisa kelihatan cukup banyak ya hidden divergence-nya ya. Jadi misalkan ini ya, ini sama ini gitu. Titik ininya di mana, titik ininya apa, exit-nya bisa pakai ini, jadi sekitar 0,618 seperti itu. Oke, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kalau pakai MA, misalkan MA 3 formasi MA itu bisa mengindikasikan akan breakout seperti ya, di mana ketiganya itu seperti membentuk garis. Nah, kalau di pakai MACD sebenarnya juga kadang bisa menggambarkan ya. Jadi misalkan area ini ya, ini kan meliuk-liuknya kan tipis ya, jadi nggak gede gitu ya. Dan histogramnya kan kecil nih, pendek nih ya. Jadi histogram ini kan menggambarkan ini selisih antara yang biru sama yang merah ya. Jadi
pendek-pendek, nah ini bisa jadi indikasi untuk breakout seperti itu. Di sini tadi juga ada kayaknya. Nah, ini juga ya. Ini kan pendek, dia bisa dianggap pendek-pendek, kecil-kecil seperti itu. Artinya dia akan turun ke bawah ya, seperti itu. Nah, ini untuk MACD, jadi golden cross atau dead cross, kemudian karakteristik di center line, kemudian mantul ya, mantul jadi MACD line yang biru itu mantul versus signal line yang merah. Dan itu kalau mantulnya di center line itu bisa jadi indikator ya, misalnya indikasi yang bagus ya untuk titik entry-nya. Seperti itu teman-teman mungkin bisa lihat ya seperti ini. Dan bisa juga melihat korelasinya ya, misalkan ini di sini ya, ini dengan yang di sini, ini sekitar MA 50 seperti itu. Nah ini untuk MACD-nya ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat ya, ini misalkan ini kondisi di sekitar center line. Jadi dia kan dari bawah naik, ternyata dia nggak lanjut, malah mantul di center line terus dead cross. Ya akibatnya turun ya. Ya. Jadi demikian juga sebaliknya kalau itu di ya, ini misalkan ini di sini gitu ya. Ini bisa naik gitu ya. Nah sekarang kan pertanyaannya sebenarnya kan bisa lupa sampaikan ya, indikator yang manapun itu tidak bisa memberikan informasi sampai sejauh mana harga itu akan bergerak. Jadi tidak bisa seperti itu ya. Jadi ya sesuai dengan ini aja. Jadi kondisinya kalau misalkan ada misalkan bearish divergent atau ada hidden bullish divergent itu ya itu saja, tapi tidak bisa memberikan informasi sejauh mana dia akan bergerak ya, atau indikator yang lain RSI gitu atau stokastik itu juga tidak bisa memberikan informasi sejauh mana. Yang bisa ya pakai ini ya, istilahnya untuk memprediksi ya pakai Fibonacci ya, atau kalau yang pakai yang suka dengan Elliott Wave itu bisa pakai wave-wavean gitu ya. Jadi pakai projection itu bisa ya. Tapi kalau indikator tidak bisa menjelaskan sampai sejauh mana dia bergerak, itu nggak bisa seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih untuk MACD ya. Jadi teman-teman bisa lihat korelasinya di center line ya dengan MA50 ya, seperti itu. Jadi ini mungkin sekedar menambahkan yang apa ya, yang selama ini mungkin yang banyak dibahas terkait dengan MACD. Jadi crossing baik itu yang biru crossing merah ataupun crossing center line dan divergent ya. Jadi saya menambahkan terkait dengan kondisi yang uptrend, di mana pada suatu saat ini ada ini ya apa hidden divergent ya, dan itu bisa jadi informasi yang menarik sehingga teman-teman bisa memakainya untuk setup trading yang mungkin tidak terlalu panjang time frame-nya seperti itu. Lumayan juga ya, misalkan di sini taruhlah kita beli di sini gitu. Not bad lah. 20-an% untuk beberapa hari itu juga tidak buruk ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan lihat, akan menemukan nanti kalau setelah ini teman-teman coba utak-atik yang melihat seperti itu, atau kita lihat aja ya saham apa yang. Nah, teman-teman yang masih bingung bullish divergence
bearish, kemudian hidden, itu saya post di TTE ya, apa namanya, contoh-contoh eh, kalau sahamnya yang harganya naik, kemudian MACD-nya bagian bawah yang turun, apa namanya itu ada tuh. Tadi yang dibahas Pak Guntur di bawah, di continuation ya, di hidden bullish divergence, jadi harganya naik tapi MACD-nya turun. Nah ini adalah sama-sama di bawah gitu, karena ngelihat turunnya di atas sama turunnya di bawah tuh artinya juga beda gitu. Jadi ada saya kasih catatan itu supaya lebih jelas lagi penjelasan Pak Guntur. Lanjut Pak Guru. Oke, mungkin kita lihat ya di saham-saham yang lain ya. Jadi bayangannya. Ini yang sahamnya masih ingat nih, Pak D ini callingnya di 200 ya Pak D ya. Double bottom waktu itu kalau nggak salah ya. DMMX 200 ya. Ingat. Ya, iya. Sekarang berapa ya? Udah nggak ngetek lagi karena udah ketinggalan. Sekarang berapa atau sempat naik berapa tuh? Sempat 1.600, sampai 3.000 ya. Nah, jadi sekalian ada ini ya, saya perlihatkan MA50 terus MA200 ya. Nah, kelihatan di sini. Nah, sini ya. Sama saya sampaikan juga sekalian MACD-nya. Itu. Oke. Atau ini saya tutup MA200-nya. Coba kalau saya tambahin stokastik ya. Kadang soalnya stokastik itu agak beda berapa hari sama MACD atau bahkan sebenarnya sedikit berlawanan seperti itu ya. Nah ini bisa dilihat juga kalau pakai stokastik memang lebih cepat ya, reaksinya lebih cepat kan dia osilator ya. Nah seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat lagi dan mungkin ya sekalian aja ya, mungkin karena udah ini sekalian osilator jadi stokastik kan rule-nya kalau sudah di bawah 20 bisa diperhatikan kalau golden cross bisa beli, kalau di atas 80 kalau dia dead cross bisa dijual ya. Nah ini sebenarnya ada hal yang pasti menarik ya karena ini misalkan di area sini gitu ya, ini sudah di area 80% ke 80 ke atas tapi dia masih naik aja gitu ya, seperti itu. Nah apalagi ini konsolidasinya dari Agustus ke Maret ya, itu berarti 5 tambah 3, 8 bulan, seperti itu. Nah 8 bulan, jadi ya sekali lagi yang saya sampaikan, jadi osilator ini kan banyak apa ya, banyak golden cross, banyak dead cross seperti itu ya. Nah kalau hanya mengandalkan ini terus jual gitu, mungkin akan kehilangan potensi yang besar ya di saham-saham yang punya potensi untuk naik lebih tinggi ya. Nah ini koneksi saya tidak terlalu bagus ya, jadi agak nge-lag. Oke. Jadi atau di saya saja atau ini ya kok nge-lag ya? Di Mas Eko kayaknya ini. Iya ya. Aduh, maaf. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, sebenarnya indikator itu tidak bisa menginformasikan pergerakan harga ya. Nah dan juga kadang ada istilahnya ada rule yang kalau kita hanya mengandalkan itu saja ya, jadi crossing gitu, itu kita dapat kehilangan opportunity yang bagus ya, seperti itu. Dan mungkin dari buku-buku teknikal yang saya baca, ini tidak banyak dibahas ya terkait dengan hal ini ya. Jadi tapi juga mungkin juga ada baiknya ya. Jadi kita disuruh cari sendiri karakteristiknya seperti apa ya, karakteristik dari
saat untuk ngambil atau beli saham itu yang seperti apa? Aduh, ini kok maaf. Aduh. Di refresh ya, Mas? Eh? Coba saham lain pindahin dulu. Ya, di refresh apa? Refresh itu, refresh. Nggak mau ya? Sama ya. Yang kadang suka gini sih, suka ya. Oke, sementara sambil nunggu chartnya ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, indikator itu tidak bisa memperkirakan atau memberi informasi sejauh mana harga akan bergerak ya. Jadi yang penting adalah teman-teman mempunyai trading plan ya. Nah, trading plan ini seharusnya juga disesuaikan dengan karakteristik dari teman-teman sendiri ya. Jadi mau pakai yang istilahnya pendek atau yang menengah atau yang panjang seperti itu kalau untuk pakai MA ya seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman bisa melihat lagi kalau terkait dengan cara exit yang selama ini teman-teman ketahui bisa dilihat dengan digabungkan dengan misalkan ya kalau saya gabungkan sama misalkan breakout base kalau itu base-nya bagus breakout ya pasti kalau stokastik ya dia akan meliuk-liuk terus di area 80 ke atas seperti itu dan nanti kalau mumpung nanti kalau sudah bisa ini ini saya matiin dulu aja kok ya. Jadi kalau stokastik itu kalau yang saya amati stokastik ataupun RSI itu juga di beberapa kondisi justru ini ya di tengah-tengah itu juga jadi misalkan di harga bukan di 20 atau di bawah gitu ya malah stokastik itu di tengah itu juga kalau itu dia mantul lagi gitu ya itu jadi opportunity yang bagus seperti itu atau RSI seperti itu juga bagus gitu ya jadi itu yang saya temukan selama ini ya selama saya memakai indikator seperti itu mungkin ini saya matiin dulu aja ya stop. Nah kira-kira seperti itu apakah ada yang ingin ditanyakan moga-moga penjelasan saya tidak terlalu rumit ya memang saya tidak menjelaskan teorinya karena di videonya Pak Indro sudah disampaikan ya jadi MA, EMA seperti itu sudah ada teorinya dan atau titik intinya seperti apa sebenarnya sudah ada jadi saya tidak nambahin untuk mengulang lagi untuk teorinya dan mungkin hanya sedikit nambahin terkait dengan beberapa karakteristik yang teman-teman bisa temukan di saham ya di saham dengan indikator tadi MACD seperti itu di karakteristiknya kalau yang paling saya sukai ya karakteristik dia bentuknya di sekitar center line itu seperti apa ya jadi mantul terus golden cross nah itu berarti kita sudah punya dua informasi ya jadi kalau selama ini kalau kita mengandalkan golden cross berarti kan hanya satu informasi nah kalau dia itu mantul di center line kemudian golden cross itu berarti ada dua informasi terkait dengan MACD meskipun sekali lagi tidak selalu berhasil ya teman-teman lihat memang pada saat mantul misalkan turun terus mantul di center line terus dia golden cross kadang-kadang dia lanjut lagi turun ya itu juga ada bisa seperti itu ini kayaknya nggak bisa nyambung Bisa, Mas. nah Nah, sekalian jawab pertanyaan nih, tanya regular sama hidden bedanya apa? Silakan dilihat di apa namanya chat yang saya kirim di grup TTE di grup Telegram. Cara ngelihatnya begitu. Jadi dari ujung ke ujung dihubungkan dengan garis kayak tadi yang Pak Guru jelasin. Nah, itu kalau
yang sama-sama di bawah kayak tadi, yang harganya turun, kemudian apa namanya MACD-nya harganya naik, MACD turun tuh hidden. Tapi kalau yang lihat dari atasnya, nah itu ada itu tadi saya kirim chartnya. Jadi narik garisnya bisa di atasnya harga atau di bawahnya, MACD juga sama. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Nah, artinya itu bisa dilihat di chart saya yang kirimkan tadi, supaya gampang. Bentar, ini kita lihat ini aja ya, Pak D ya. Kita lihat contohnya aja. Boleh, boleh. Bentar, saya share screen kayaknya udah bisa nih. Bentar. Nah, ini SMA ya. Jadi ini yang saya garis, ini sekarang kita bicara tentang regular bullish divergent ya. Jadi harganya pembacaannya lebih rendah, tapi MACD-nya lebih tinggi ya. Jadi ini reguler ya, seperti itu ya. Oke, Yes. kemudian kalau kalau yang uh, hidden berarti harus cari yang, nah gampangnya ini ya. Sementara ini ya. Ini sama ini sama ini. Ya. Ya, jadi harganya naik, ini titik yang paling bawah ya naik, sementara pembacaan MACD-nya itu lebih rendah. Seperti itu. Oke, jadi semoga bisa dipahami ya. Dan kalau pada saat istilahnya downtrend itu sebenarnya bisa kelihatan juga. Jadi misalkan ini ya, nih, sama nih, Ya. ya. Jadi ini juga divergent ya, jadi bisa terlihat seperti itu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, divergent ini salah satu titik entry ya, tapi kadang tidak nolong ya. Jadi ya memang naik, tapi naiknya mungkin tidak terlalu banyak seperti itu. Kalau jadi teman-teman bisa lihat kalau beli pakai divergent, paling yang ini ya bullish gini ya, reguler gini, teman-teman bisa lihat yang pakai MA 50 ya, atau mungkin pakai trendline seperti itu. Jadi karena tidak tidak istilahnya tidak terus jadi pembalikan, jadi reversal bukan. Kadang-kadang cuma technical rebound aja. Nah ini bisa kelihatan di sini ya, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah kira-kira itu ya. Kemudian teman-teman kalau bisa lihat ya, nih, di buku technical biasanya ya ini saya nggak lagi ini kebetulan yang saya temukan ya, justru karena saya penasaran apakah benar nih selalu di bawah ini selalu bagus gitu, enggak juga gitu. Jadi misalkan stop di sini ya, di bawah ini beli, berarti kan dia ada di area sini ya, kira-kira ya. Nah itu malah turun gitu ya. Tapi kalau yang saya temukan beberapa itu malah adanya di sini, misalkan di sini ya, tengah. Kemudian itu berarti dia adanya graf ini kan ya. Ini berarti formasinya candlenya kan masuk ya. Nah, ini kita beli bisa untuk fast trade ya karena osilator ya. Gitu. Ya not bad lah seperti itu beberapa hari seperti itu. Gitu. Kemudian itu masih di divergent apalagi udah ya kayaknya ya. Perhatikan center line seperti itu. Kemudian oh ya satu lagi mungkin ini saya matiin dulu. Lupa saya terkait dengan MA atau ini aja sih.
Nah, kalau di O'Neill itu salah satu selling rule-nya itu kalau harga itu sudah jauh di atas MA 200 ya. Nah, ini sebenarnya kalau menggunakan kebalikannya itu bisa juga. Jadi kalau harga itu sudah ada di jauh di bawah MA 200-nya itu bisa untuk istilahnya indikasi untuk mau dipantau untuk beli gitu ya. Ini kan cukup jauh nih ya. Lumayan gitu ya. Gitu ya. Nah, sambil digabungkan sama mungkin MACD-nya seperti apa, kemudian mungkin stokastiknya seperti apa, itu bisa kalau pakai MA ya. Jadi kalau nyari bottomnya, ya itu. Jadi kalau harga itu sudah jauh di atas MA 200, bawah gitu, nah kita bisa mulai pikir-pikir nih untuk buy gitu. Jadi kita balik aja O'Neill-nya bilang kalau jual kalau nggak jauh di atas MA 200 ya, berarti kalau beli bisa kita pertimbangkan kalau itu jauh di bawah MA 200. Kayaknya itu tambahannya, Pak Indro tadi. Siap, siap. Ayo teman-teman, ada itu Mbak Lida tanya. Konfirmasi buat beli Divergent itu gimana? Kayak SMA itu contohnya turun dulu sebelum naik. Bagian mana ini yang turun dulu sebelum naik? Oke, nah kita pakai rule-nya itu kan paling mendasar yang biasa dipakai itu kan Golden Cross ya. Jadi kalau pakai MACD kan ya. Jadi Golden Cross. Jadi misalkan adanya di sini. Jadi pakai Divergent terus Golden Cross di sini ya. Di sini. Jadi nunggu pada saat dia Golden Cross. Berarti adanya di sini belinya. Gitu. Ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi Golden Cross ditambah kalau menurut saya sih kalau mau lebih baik lagi dilihat dari formasi candle-nya ya. Misalkan ini kan bull engulfing ya di sini ya. Itu berarti bisa ambil gitu ya. Nah, tinggal sekali lagi kita nggak ngerti nih apa pergerakan harga sampai sejauh mana. Jadi kita nggak bisa tahu. Jadi kalau khusus misalkan beli di sini ya, contohnya di sini. Ini teman-teman bisa lihat ini ada apa nih? Tuh. Dan ini kebetulan adanya di center line. Ya, dan itu akibatnya diturunin malah bikin lower low ya, seperti itu. Jadi bayangan saya indikator ini bagus ya untuk fast trade dan saya sendiri ya, seperti yang kemarin saya sharing ya, saya ya mau tidak mau ya saya mau coba lagi untuk fast trade dengan pakai indikator MACD sama stokastik. Jadi mungkin ya manfaatin T+2 atau T+3 atau T+4 itu bisa gitu. Tapi ya jangan ini ya harus tepat ya, harus istilahnya kalau enggak benar-benar maksudnya tangannya gatel banget itu jangan mencet tombol buy gitu ya. Seperti itu. Gitu Dok sih. Aldo nggak ada ya? Dok Aldo nggak ada ya? Apa? Dokter Aldo biasanya tuh gatal terus tuh tangannya tuh. Gatel terus. Oke. Jadi kira-kira itu ya. Jadi sekali lagi indikator tidak bisa memperkirakan sejauh mana harga akan bergerak ya. Tapi kita bisa memanfaatkan untuk sebagai analisis pergerakan harga depan seperti apa. Dan sekali lagi tidak ada holy grail ya, tidak ada sistem yang 100% benar. Jadi misalkan beli bullish divergent terus pasti naik tinggi, ya enggak gitu. Ya tapi naik iya gitu, tapi sejauh mana naik itu kita harus paham ya, dan selling rule-nya kita bisa pilih. Kalau pakai dead cross ya bisa seperti itu. Atau contohnya gini ya, kalau kita pakai dead cross, ini kan berarti ada di sini ya.
sini malah di sini. Nah pas kita beli, terus kalau kita beli pakai Divergent terus Golden Cross kita jual mungkin nggak banyak ya. Misalnya kalau jualnya based on ini malah nggak banyak, malah cuma berapa persen gitu. Nunggunya berapa hari Pak seperti itu. Guru, itu ternyata yang SMA itu kan yang atas ada berdivergen bahwa ini sih berdivergen makanya dia turun dulu kali ya. Ya bisa bisa seperti itu, bisa benar seperti itu. Dan di saham-saham yang downtrend itu akan banyak sekali, jadi saling gantian gitu, saling gantian. Ini kayak gini gitu ya, ini kan reguler gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ini nemu nih, hidden gitu ya, beres. Langsung dijorokin ke bawah. Yang ini nemu juga, ini jorokin ke bawah lagi. Jadi untuk memakai divergen untuk pakai MACD itu juga perlu hati-hati ya. Begitu. Jadi istilahnya tidak pasti reversal tapi bisa jadi itu technical rebound seperti itu. Dan kalau saya pengamannya kembali lagi kalau saya itu breakout base ya, breakout base. Jadi itu yang relatif aman buat saya ya seperti itu. Tapi memang mungkin dia akan naik dulu jauh ya, tapi ya buat saya tidak apa-apa sih karena saya kan istilahnya swingnya agak panjangan gitu, bisa berbulan-bulan gitu, seperti itu. Jadi begitu ya. Apalagi kalau pakai stokastik itu ya mau tidak mau mungkin nggak panjang-panjang banget kan, juga osilator ya, osilator berarti ya jangkanya cepat ya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman satu hal juga yang saya belajar dari Mas Eko ya, yang dari dulu bahwa indikator itu kadang-kadang kita lupa ya cuma satu arah. Enggak, indikator itu berlaku sebaliknya ya. Selalu kalau ada double top, ada double bottom gitu ya. Jadi kalau tadi Onil meramalkan atau mengindikasikan jualnya di mana setelah jauh 2.200 ya sebenarnya semuanya tuh kalau saya ingat Mas Eko jelasin ke saya tuh semua tuh bisa dibalik ke bawah gitu ya. Jadi pada saat ngajak ada Onil ngajalin jual seperti apa segala macam itu bisa kita dibalikin ke bawahnya. Jadi kalau saya jadi mikir kalau HTF kan ke atas harus 100% dulu dan segala macam naik ke atas lagi. Jadi kalau ada saham yang sudah turun 100% kemudian dia bentuk HTF ke bawah ya sebenarnya sama nanti akan makin ke bawah lagi gitu. Jadi Ya bisa yang jadi. kayak gitu-gitu itu ya saya belajar banyak ya dari Mas Eko bahwa kadang kita lupa karena trader tuh maunya naik terus kita kadang lupa kita bahwa pada saat turun itu kita lupa untuk menjagain aset kita, equity kita supaya tidak terlalu ya loss sih wajar lah. Nggak ada trader yang nggak pernah loss, tapi jagain supaya loss-nya itu tetap dalam within our apa ya acceptable range dari kita gitu. Jadi jagain supaya jangan sampai modal kita amblas. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau Mas Eko ada saham-saham yang saat ini biasa mereka pasti nunggu apa kira-kira yang potensial gitu kan? Selalu gongnya di situ gitu. Ini aja sahamnya kita aja ya. Ini Nah ini Mas, kalian nih, apakah MACD juga bisa dipakai untuk indikator jual di mana? bisa, bentar ya. Indikator jualnya. Jadi kalau MACD itu kan indikator jualnya ya kalau yang garis biru itu cross down Memotong. garis merah. Jadi misalkan di sini ya, beli di sini. Ini kan kita beli berarti ini kan garis birunya crossover garis merah. Nah, jualnya sini. Seperti itu. Nah, atau misalkan udah apa ya, kalau apa ya, kalau punya harga yang bagus bisa juga kadang di apa ya setelah dia cross down center line ya, tapi ini udah terlalu jauh sih karena MACD ini kan lagging banget ya, lagging banget. Jadi dengan cross down jadi yang biru itu cross down yang merah itu sudah harganya udah lumayan jauh ke bawah gitu. Jadi
seperti itu ya. Jadi saya sendiri dulu awal-awal memakai indikator ya sesuai yang diajarin di buku teknikal ya. Jadi beli ini Golden Cross beli, terus Dead Cross jual. Terus saya lihat-lihat, lah ini nggak selalu bekerja dengan baik seperti itu. Seperti yang tadi pertanyaannya kan, MA bisa buat di sideways atau enggak? Ya mungkin itu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Sama seperti MACD kalau dipakai, kalau itu pasarnya sideways, itu tidak bisa, apalagi downtrend ya. Downtrend itu pasti akan banyak nemu yang gini-gini nih. Jadi yang reguler bullish divergence nanti ketemu sama hidden bearish divergence seperti itu. Tinggal kita pinter-pinternya jual ya. Jualnya bisa kalau pakai exitnya cara MACD mungkin agak lagging ya. Jadi teman-teman bisa pakai area supply atau ini MA yang ada ini ya, MA sini, MA 200 atau MA 50, mana yang kira-kira lebih sensitif bisa dilihat dari chart seperti itu ya. Atau pakai Fibonacci boleh seperti itu. Atau pakai Garpu juga bisa, karena seperti ini kan juga yang kemarin itu ya pakai Garpu gitu ya. Ya kira-kira separuh gitu ya, bisa. Jadi tapi saya tidak nyaranin pakai masih di close down ya seperti itu, karena mungkin sudah terlalu jauh ya. Tapi ya, kalau mau pakai tidak apa-apa. Mesti tahu juga Mas kayaknya mereka bahwa indikator tuh ada leading indicator, ada lagging indicator. Nah lagging ini termasuk kayak MACD ini termasuk lagging indicator. Jadi agak telat ya kalau kita pakai namanya cross down-nya biru motong merah seperti ini, biasanya harga udah turunnya udah lumayan gitu. Jadi memang saya juga sama sih, kalau untuk jual saya nggak pakai indicator. Jadi nggak pakai MACD. Sorry. Kalau itu kita nggak akan bisa pernah jual di pucuk. Pasti akan agak telat kalau pas turun. Iya. Iya. Kalau yang indikator yang lagging kan MA sama MACD ya. Kalau yang dikatakan leading itu katanya sih stokastik sama RSI ya. RSI, betul. Nah, itu katanya termasuk yang leading. Kemarin itu menarik, ada diskusi bahwa ya kalau gitu kita pakai leading aja dong Pak, nggak usah pakai lagging indicator. Nah, leading indicator itu kelemahannya adalah kebanyakan false break-nya. Jadi kalau break ke atas juga banyak false. Tadi yang diterangkan Mas Eko juga sama ya, pada saat RSI di atas 80 kita jual, ternyata dia masih naik terus dan segala macam. Jadi kalau yang biasanya dipakai itu adalah menggabungkan keduanya. Pas breaknya leading indicator, ada teman saya kayak gini, leading indicatornya minta buy, di buy separuh, pada saat laggingnya itu confirm juga, itu adalah konfirmasi sehingga dia tambah lagi setengah di situ. Jualnya juga sama sih, dia pakai dua indikator itu. Jadi leadingnya dipakai untuk kalau break kita jual separuh, kalau udah laggingnya break juga dia jual semuanya. Ya ini kembali ke masing-masing teman-teman, mana nyaman, mana yang paling dirasa paling cocok. Kalau masa masih mencari-cari ya wajar lah gitu ya. Tiap orang akan beda caranya. Oke, silakan Pak Guru. Barangkali ada yang menarik dari MACD atau divergen atau apa yang kita bahas hari ini, atau mungkin dari yang pitchfork atau apapun lah gitu. Buat teman-teman supaya juga bisa belajar juga cara mengidentifikasi menarik apa enggaknya suatu saham. Ini PR-nya di situ sebenarnya. Oke, baik. Nah ini kalau untuk saham yang menarik, ya ini ya, mungkin dari kacamata apa ya, mungkin dari breakout base ya. Jadi karena breakout base itu kan sebenarnya relatif aman ya. Dan satu saat meskipun itu breakout base, tapi tidak ada jaminan dia akan naik terus ya. Pasti ada saatnya dia akan turun ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa saham yang sebenarnya saya tunggu-tunggu ya. Meskipun mungkin kedepannya akan lama. Seperti itu ya. Jadi misalkan yang sering saya bilang kan PNF ya, ini kan setelah breakout di sini gitu ya, breakout di sini, terus dia naik, terus ini sekarang dia lagi turun ya. Tadi kan Pak Indro bilang
kalau melihat saham ini terus gimana gitu ya. Nah ini mungkin sedikit sharing aja ya. Nah seperti ini. Kita lihat setelah dia breakout, dia kan naik nih. Naik. Terus dia turun ya. Ini ada dalam channel ya. Nah sekalian aja kita langsung lihat MACD-nya sama stokastiknya. Bisa dilihat ini sementara ini dia hidden ya. Hidden bull ya. Tapi kan dia belum golden cross nih. Belum naik ya. Karena ini harganya juga belum naik gitu. Sementara di stokastiknya dia sudah golden cross, tapi dia jadi turun lagi kan, turun lagi. Nah sebenarnya ini akan nanti dalam bayangan saya nih, mungkin nanti akan naik sedikit, jadi sideways sedikit, jadi sambil nanti di sini mungkin juga akan banyak golden cross, golden cross. Sementara MACD-nya mungkin akan naik sambil dilihat nanti di centerline kayak apa. Nah kalau ini nanti pas ada posisi bagus kan, seperti yang tadi contohnya kan PTPP ya, PTPP pas naik, kemudian ternyata dia MACD-nya ada di sekitar center line, terus gagal close down, tapi dia malah naik, jadinya ada formasi bagus di center line seperti itu. Nah ini yang saya tunggu ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kan tadi saya sampaikan ada beberapa saham yang seperti itu ya. Jadi kita belajarnya dari yang ada aja. Jadi misalkan ITMG ini hidden bull ya. Nah, ini naik gitu kan. Kalau dilihat teman-teman, kalau dilihat ini pas di sini ya. Jadi ini hal yang bagus ya, seperti itu. Jadi sekali lagi stokastik itu lebih cepat ya. Dan yang tadi saya sampaikan, kadang untuk stokastik kalau nggak sempat di bawah gitu, teman-teman bisa lihat di tengah-tengah ini aja deh. Ini juga golden cross kan, ini pas di sini gitu, jadi nggak terlambat gitu. Dan kalau dilihat dari gabungan, maksudnya kombinasi dengan MACD, ini pas di golden cross-nya MACD dan di sekitaran center line gitu. Jadi teman-teman bisa melihat ini ya. Jadi jangan terpaku yang selama ini mungkin teman-teman kenal ya. Jadi kalau di bawah golden cross beli, terus kalau di tengah-tengah nggak beli, nggak juga gitu. Karena sepengetahuan saya juga ada trading setup yang menarik. Jadi saat stokastik tengah itu juga ada yang menarik gitu ya. Seperti itu. Ya. Itu terus apa ya? Ini Unilever. Ya kenapa saya nunggu Unilever? Itu karena dengan sisa cash saya yang dikit itu bisa trading 20 kali lipatnya. Jangan ditiru ya. Ya, jadi ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ini posisinya ada di sini ya. Ini bisa dia turun, terus ini bisa dia turun ya. Terus bentuknya di sini bisa bubar gitu. Tapi bisa juga kalau dia naik, ini kan formasinya, maksudnya ada tambahan informasi MACD-nya di sini seperti itu ya. Dan stokastiknya mungkin nanti dia akan, kalau dia naik, stokastiknya akan cross up itu di tengah-tengah, itu yang menurut saya bagus itu. Dan saya lihatnya kan kalau ini bisa seperti ini ya. Ini kalau lihat nih double bottom ya. Tapi kalau lihat sesuai dengan O'Neill, ini masih seperti flat ya. Flat piece itu artinya koreksinya maksimal 15%. Nah, minimal 5 minggu. Nah, ini sudah terpenuhi. Jadi tinggal nungguin aja sih. Saya nunggu base-nya ini sih. Ya, kalaupun nanti dia akan sideways banyak gitu ya. Seperti tadi mungkin pertanyaannya, kalau pakai MA atau pakai MACD itu
bekerja nggak? Ya kalau di jadwal seperti ini nggak bekerja ya, mungkul-mungkul aja. Tapi menurut saya justru ini hal yang bagus gitu ya, informasi yang bagus. Nanti kalau kejadian ya, misalkan ini melengkur-melengkurnya di sini, berarti kan range-nya kan sempit ya, high low-nya sempit. Ya itu bisa jadi ledakan yang bagus seperti itu. Nah kalau dari sisi Elliott Wave, ya ini sekali lagi saya cuma bisa-bisaan aja ya. Nah ini di sini ini udah 3,662 kali yang ini ya projectionnya. Berarti ini dianggap wave 3, ini wave 4, jadi ada wave 5 seperti itu. Dan wave 5-nya mungkin kalau pakai trend, pakai channel ya sini ya. Udah bisa kelihatan ya. Di mana kita itu sekitar 5.000 sampai 6.000 ya. Tapi sekali lagi harus butuh konfirmasi ya. Jadi konfirmasinya ya ada di sini sebenarnya kalau mau. Di sini kan. Ya. Oke. Dan saya nggak tahu apakah ini akan bisa atau enggak, tapi ini salah satu buat saya ya, seperti itu. Terus misalkan ini deh, oh ya, tadi ada yang minta NR ya. Kita lihat NR kayak apa ya. Nah, NR ini kalau lihat ini kan mungkin simpelnya gini ya. Nah, teman bisa lihat ini midline-nya ini bisa nangkap beberapa support sama resisten sekaligus ya. Seperti ini. Ya. Bisa jadi NR-nya akan jatuh dulu di sini gitu ya. Ya sambil kita lihat ya, kira-kira seperti apa. Bisa jadi nanti kalau di sini turun, ini MACD-nya kan turun, di sini ini juga turun. Nanti kalau dia rebound di sini, ya formasinya bisa pas MACD-nya mungkin bisa di kayak gini, kemudian stopnya golden cross-nya di tengah gini. Gitu. Jadi untuk NF ya. Tadi sempat ada yang baca siapa ya, Pak Heri apa siapa ya? Nah, ini saham yang ini saya gibahin sama Pak Aan. Ini masih murah gitu ya, masih murah gitu. Ya menurut saya masih murah karena sekali lagi pada saat turun dari harga berapa ya? Bukan 8.000 sih ya, tapi dia jarang sekali bikin breakout, bikin sekali base dan breakout itu jarang sekali. Dan ini dia sudah breakout base di sini ya. Jadi kalau saya hitung sini ya. Gitu. Jadi ini posisinya posisi marketnya masih tinggi ya. Dan ini juga turun ya. Tapi buat saya ini menarik ya. Menarik dan saya tunggu sebenarnya di ini kan cup and handle ya. Ini handle-nya seperti itu. Jadi saya nunggu ini breaknya 170 ya nih ya. Kalau bisa gini ya saya nggak akan beli banyak ya karena cashnya juga nggak banyak ya seperti itu. Dan ini kan nggak bisa buat kalau cashnya 5 juta ya cuma beli tempatnya 5 juta aja kalau ini. Nah gitu. Kemudian apalagi buka atau ini deh yang mungkin Pak Indro sempat ini agro. Kita lihat aja agro, kalau agro gimana ya cara lihatnya gitu. Nah, agro ini kan di area ini ya. Ini sebenarnya area yang menentukan ya. Menentukan, kemudian kalau pakai
Nah, ini ada di sekitar 7 Fibonacci 0,786. Jadi sebenarnya ini mungkin penurunannya sudah terbatas ya, mungkin ya. Tapi saya nggak bisa memastikan ya, seperti itu. Nah, kalau untuk price action yang ditunggu, ini kalau saya mau beli ya, mungkin ini kan udah cross up. Nah, ini kan mungkin nanti dia akan pergerakannya, kalau dia naik ya, kalau harganya naik, berarti kita dapat informasi yang bagus dari MACD, jadi dia akan mantul gini naik gitu ya, kalau dia harga naik terus. Ini sebagai standing setup yang menarik kalau menurut saya. Dan ini stokastiknya pasti akan crossover di tengah itu juga menurut saya oke gitu ya. Tapi yang jelas ini saya nunggu ada price action yang bagus ya. Mungkin nanti ada bullish engulfing kah gitu, atau formasi candlenya yang bagus gitu. Candle mingguannya mungkin nggak harus bullish engulfing, tapi mungkin nanti minggu depan bisa tutup di atas ini, bisa seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita tadi nggak bicarakan tentang MACD sama stokastik seperti itu. Oke. Apalagi Pak D, sahamnya? Apa ya? Ntar, teman-teman, ayo coba. Ya, nggak apa-apa, ini sambil dilihat. Kalau PSKT ada PSKT katanya. PSKT, waduh. Kayak apa ya PSKT? Saya udah lama nggak perhatiin PSKT. Ini kayaknya. Bentar. Oke. Nah, ini kalau menurut teman-teman kan ini sudah di stokastiknya udah di atas ya. Jadi ini persiapan untuk turun ya. Tapi sekali lagi kalau ini pun turun, mungkin turunnya juga nggak akan banyak seperti itu ya. Tapi yang jelas ini harganya berapa? Ini 50 ya low-nya ya. Agak susah kalau ini terlalu dekat. Oh enggak 50, dia enggak 50. Kalau enggak 50 itu. Iya. Oke, sebenarnya kalau saya mau beli ini kan sebenarnya ya ini kan ini sih kayak gini. Terus kalau mau pakai Fibonacci seperti ini. Itu ya, jadi sebenarnya keterangan di sini ya. Tapi kalau buat saya ini dia belum basing ya, dia belum base ya. Maksudnya dia masih posisinya dia lagi naik dalam jangka pendek ya atau menengah ya, seperti itu. Dan dia belum basing ya, dan nggak tahu dia basingnya ada di mana. Bisa jadi basingnya dia ada di sini, ini atau ini, maaf, atau gini. Saya nggak tahu nih ya akan di mana. Seperti itu. Jadi kalaupun naik, kalau teman-teman mau jangka pendek ya cermati aja 100 ya, angka 100. Kalau teman sudah punya di angka bawah, mungkin kalau nyampe 100 bisa dijual ya. Kalau teman-teman niatnya fast trade ya. Kalau saya ini nanggung ya, harga segini itu nanggung, jadi masih di tengah-tengah. Jadi kalau mau beli sekalian aja yang breakout 130-an. Gitu sekalian gitu, udah jelas gitu. Ya, jadi ini naik terus dia basing terus breakout. Nah, itu. Kalau di harga sini ya buat fast trade, kalau dia naik 100. Tapi juga bisa tiba-tiba turun loh ya. Dia basing gitu, entah di mana basingnya, entah balik lagi ke 50 atau itu nggak ngerti. Dan inilah sebenarnya saya sih, kalau saya menghindari beli yang seperti ini ya. Maksudnya ya karena saya stylenya ya breakout base, saya nunggu breakout base, dan ini belum basing kalau dalam jangka pendek. Itu Pak Ade. Apalagi? Yang lagi itu kan properti salah satu lah. Apa? Oh ya, apa?
apa ya, JTRA ke SMRA apa aja Pak Guru? SMA ini kan sahamnya Pak D nih, SMA. Ya nanti kalau minta SMA katanya sahamnya sendiri minta ini gambarin gitu kan. Ya, waduh ini udah ada. Nah, ini ya. Oke. Ini kalau bisa dilihat kan, kalau area ini aja area key areanya kan di sini ya. Terus kalau mau pakai apa base kan dia udah naik nih sebenarnya, naik ya. Terus pakai Fibonacci adanya sekitar sini. Nah, berarti dia sudah ada di sekitar 61 ya. 61 itu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi MACD kan dia sudah Golden Cross gitu ya. Seperti itu. Nah, sementara kalau dari sisi stokastik dia sudah terlalu jauh tuh di sini, sudah naik gitu ya. Jadi kan ini agak apa ya, bedanya jauh antara MACD sama stokastik seperti itu. Nah, kalau yang mau beli ya atau sudah punya ya, kalau saya sih lihat ini aja kali ya. Nah, kalau mau ini ya di sekitar, kalau mau udah punya mungkin buat fast trade ya di sekitar ini 790 ya, jual 790 gitu. Tapi kalau saya mau beli saya nunggu ini aja, nunggu di ini sih ya, nunggu di sini gitu. Karena ini record base ya. Tapi yang jelas dia sudah sampai di Fibonacci 0,618 Ya. ya. Jadi semoga terbatas ya penurunannya seperti itu. Itu sih kira-kira. Oke, Asri juga ramai tuh di grup. Apa? Asri. Oh, Asri. Nah, Asri saya cuma kemarin fast trade ya, inilah lumayan lah. Ini kalau Asri, big picture-nya kan dia di sini ya. Nah, ini udah lewati 786, berarti dia moga-moga nggak turun lagi ya. Kalau key areanya kan di sini ya. Key areanya di sini, dan dia lagi base di sini. Nah, ini sebenarnya penentuan ya. Ini dia naik kejedot di area di sini ya, kejedot di sini, dia basing. Nah, sambil dilihat sebenarnya nanti seperti apa ya. Nah, mungkin yang menarik ini kalau misalkan dia akan saya terus lagi ya, ini kan apa ya, dia adanya di sini ya. Nanti kan ini pergerakan MACD-nya kan semakin pendek, makanya range-nya histogramnya sempit gitu ya, nggak panjang-panjang. Nah, ini mungkin nanti akan mengindikasikan dia akan break ya, apakah itu breakout atau breakdown, nggak tahu seperti itu. Jadi kalau ini dia akan sideways lagi, ya tidak apa-apa gitu. Nah, samping itu ada informasi yang menarik sebenarnya. Ini kan weekly ya. Ini kan berarti dia mantul ya. Dia mantul di signal, mantul versus signal itu ada. Ini malah di center line seperti itu. Ini mungkin indikasi ya, informasi yang bagus ya. Tapi sekali lagi bijaksana untuk
nunggu break ya. Cuman sebentar ini saya cek dulu ya. Kalau saya ini based on O'Neill ya. Nah, ini sudah naik di atas 30%. Berarti ini bisa dibilang dia basing-nya di sini. Ini bisa basing-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Oh, udah lebih dari 6 minggu ya untuk cup ya. Jadi seperti itu sambil kita lihat ini ya. Di 2 minggu lalu kan kita di channel ya, sambil dilihat di channel. Jadi kalau bisa ya, jadi kita lihat nanti dia bisa record di sini enggak, itu berapa tuh? Ya. 192 ya. Jadi kalau bisa record di 192 ya, 192, terus syukur-syukur dia bisa record di channel. Ya saya sih optimis nanti dia bisa tes ini lagi ya di area ini yang di atas ini. Kita 300-an ya, 300-an. Sambil nanti mengulang Pak Guru, jadi yang dimaksud membentuk base itu kalau dari bawah dia udah naik minimal 30% ya? Ya, 30% minimal. Kemudian basingnya minimal berapa minggu? Kalau untuk cup itu 6 minggu, jadi cup double bottom itu 6 minggu. Kalau untuk cup and handle minimal 7 minggu. Gitu Pak De. Cup doang 6 minggu. Kalau double bottom berarti 6 tambah 6, 12 gitu? Enggak, double bottom 6. Oh, double bottom tetap 6. Jadi 3 week, satu cup, kemudian cup berikutnya 3 week, boleh ya? Oh, maksudnya, ini ya. Pokoknya totalnya 6 minggu. Okay. Jadi kalau double bottom, ini kan ya maksudnya ya. Nah, itu totalnya 6 minggu. Berarti kiri 3 minggu, kanan 3 minggu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Atau yang kiri 2, yang kanan 4, atau sebaliknya, yang penting totalnya 6. Totalnya 6 minggu. Kalau cup and handle 7 minggu, agak 7 ada minggu, tambahan. jadi cupnya 6, terus handle-nya minimal 1. Cup 6 ini berarti breakout-nya harus minggu ke-7? Kalau cup aja ya. Enggak, minggu ke-7 nggak apa-apa. Jadi lebih lama lebih bagus gitu ya? Lebih lama ya nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti malah resistennya bisa naik dikit. Ya kayak sebenarnya kemarin kan maunya SMA kan kayak gitu ya. Ini sudah cukup 6 minggu, tapi malah turun lagi. Sama biddingnya dinaikin, opennya malah highest, terus closingnya nggak bagus, ya malah nggak bagus akhirnya gitu. Supaya diingat teman-teman ya, yang dijelaskan trading setup Pak Guru kemarin, jadi naik prior to basing itu naiknya minimal 30%, kemudian basingnya sendiri itu tergantung patternnya ya, kalau cup atau double bottom itu 6 minggu, kalau cup and handle 7 minggu, habis itu kalau breakout setelah itu berarti sudah breakout base. Gitu ya Pak Guru ya? Ya. Oke. Baik, sudah jam 9, saya rasa sih mungkin udah capek juga Pak Guru ini kan, udah 2 jam juga. Jadi mungkin ada tambahan Pak Guru sebelum kita tutup? Nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada ya. Cuman ini aja sih ya. Coba kalau teman-teman memang pengen pakai indikator, coba didalami satu indikator dulu aja. Jadi teman-teman bisa lihat stylenya itu ada di mana kan. Buying rule-nya tiap indikator itu kan ada beberapa. Itu bisa dicocokkan dengan bentuk atau struktur chart-nya. Dan teman-teman pasti akan bisa menemukan kapan ya teman-teman itu bagus, saatnya kapan ya. Seperti itu. Ya kalau saya tadi kan style saya kan kalau itu setelah uptrend ada masanya, itu akan ada hidden bullish divergence. Nah, itu saat yang jadi trading setup yang potensial. Itu bisa digabungkan sama trend line atau formasi candle seperti itu. Tapi kalau nggak nyaman, masih kurang pakai
indikator satu ya bisa digabungkan yang sama satu lagi yang leading indikator, apakah itu RSI atau stokastik. Kalau itu pakai MACD ya kalau saya ya. Tapi kalau saya cukup karena fast trade ya cuman pakai MACD sama formasi candle aja. Ya. Kalau teman-teman mau ngerjain PR, coba sahamnya digambar sendiri masing-masing, posting aja di grup, nanti bisa dikomentarin atau kita bisa bahas bareng-bareng. Nanti Pak Gun juga pasti akan lihat di grup kita ya untuk pembelajaran. Tapi kalau apa namanya kalau nggak mau posting ya paling nggak buat belajar sendiri di rumah gitu ya, untuk kerjain PR-nya coba belajar gambar lah gitu, jadi supaya ada kemajuan ke depannya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Kalau semua diturutin sahamnya ini bisa 300 saham, nanti kita 2 hari nggak selesai gitu. Jadi terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Nanti diinformasikan ya kalau kita mau belajar bareng lagi tentang saham ini, kita usahakan untuk ya kalau bisa kita pasti akan share apa yang kita ketahui kepada teman-teman. Terima kasih banyak Mas Eko, waktunya sangat berarti bagi kita teman-teman untuk penambah ilmu kita mengarungi dunia saham yang sangat sadis ini kadang-kadang gitu ya. Nggak kenal ampun kalau pas kena ke bawah gitu, tapi pada saat cuan juga ketawanya kenceng juga gitu. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Guru, Mas Eko, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih, selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi. Sip, thank you. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.